Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 755. Di kota Mingyang, seorang putri besar dari keluarga Guihai menghukum seorang pelayan rendahan adalah hal yang biasa. Namun, kemunculan seseorang yang berani melawan dan memperlakukan putri besar itu seperti tak berarti, bahkan melempar pelayan pribadinya hingga nasibnya tidak diketahui, adalah sesuatu yang luar biasa. Wajah Qinhua, sang putri besar dari keluarga Guihai, menjadi dingin. Sebagai putri besar, bahkan para ahli di tingkat akhir Raja Dewa pun harus menahan diri di hadapannya. Namun, pria ini, Luo Xiu, berani menunjukkan niat membunuhnya. Tatapan dingin yang syarat dengan niat membunuh itu membuat Qinhua menahan amarahnya, karena ia tahu bahwa ada orang-orang yang tidak takut mati. Jika pria ini benar-benar membunuhnya di tempat itu, bahkan jika keluarganya membalaskan dendam, apa gunanya jika ia sudah mati? Kemarahan Qinhua menunjukkan bahwa ia tidak hanya seorang putri besar yang arogan, tetapi juga mampu menilai situasi dan membuat keputusan untuk mundur jika diperlukan. Namun, dalam pikirannya, ia yakin bahwa dengan memanggil para ahli dari keluarga Guihai, menangkap Luo Xiu dan pelayan rendahan itu akan menjadi hal yang mudah. Hebat sekali, pelayan rendahan ini ternyata menemukan pelindung yang kuat. Qinhua mendengus dingin sebelum melemparkan tatapan tajam ke arah Luo Xiu, lalu berbalik pergi. Luo Xiu, yang telah melalui berbagai pengalaman, segera memahami maksud di balik tatapan Qinhua. Namun, bagi Luo Xiu, keluarga Guihai bukanlah ancaman. Ia bukan lagi pemuda yang harus berhati-hati saat berada di dunia bawah. Pelayan yang lemah itu, yang ternyata bernama Lu Mengyao, sangat ketakutan. Ia tahu bahwa Qinhua bukan orang yang mudah memaafkan. Setelah kembali, ia pasti akan memanggil ahli keluarga Guihai untuk membalas dendam. Tuan, terima kasih atas pertolongan Anda. Tapi Anda sebaiknya segera pergi, karena Qinhua pasti tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja, katanya dengan cemas. Luo Xiu tidak langsung merespons, melainkan memandangi wajah Lu Mengyao yang pucat. Ia terkejut karena tidak menyangka akan bertemu Lu Mengyao di sini. 200 tahun lalu, di aula bela diri kota Qingyun, ia hanyalah seorang pemuda dari latar belakang rendah, sementara Lu Mengyao adalah seorang guru di aula tersebut dan putri seorang kepala sekte luar. Kisah mereka seharusnya tidak saling bersinggungan, tetapi nasib berkata lain. Luo Xiu memperoleh mutiara kehidupan dan kematian yang mengubah takdirnya. Ia membantu menyembuhkan penyakit fatal Lu Mengyao, dan mereka saling jatuh cinta. Namun, nasib mereka berakhir ketika masing-masing memilih jalan hidup yang berbeda. Setelah bertahun-tahun, kenangan itu perlahan memudar, tetapi pengalaman-pengalaman itu membentuk Luo Xiu menjadi dirinya yang sekarang. Meski jalan mereka berbeda, Lu Mengyao tetap menjadi wanita pertama yang ia cintai sepenuh hati. Saat Luo Xiu dikejar oleh berbagai kekuatan, Lu Mengyao diterima sebagai murid oleh seorang ahli besar dan memilih meninggalkan Luo Xiu demi masa depan yang lebih cerah. Ketika Lu Mengyao memanggil Luo Xiu untuk mengingatkannya, ia hanya tersenyum. Kenapa aku harus lari? Keluarga Guihai hanyalah hal kecil bagiku, jawab Luo Xiu santai. Ucapan besar, sebuah suara dingin memecah suasana. Qinhua telah kembali, kali ini membawa seorang pria parubaya berpakaian indah. Melihat pria itu, tubuh Lu Mengyao bergetar hebat, wajahnya menjadi pucat seperti mayat. Pria itu memandang Luo Xiu dengan arogan dan berkata, "Anak muda, siapapun dirimu dan dari mana asalmu, kota Mingyang bukan tempat untukmu bersikap arogan." Tatapannya kemudian beralih ke Lu Mengyao dengan dingin. "Seorang pelayan rendahan yang berani melawan tuannya. Kau memiliki wajah yang cukup menarik. Besok, kau akan dikirim ke pavilion Chungfeng." Pavilion Chungfeng adalah tempat hiburan di kota Mingyang. Mendengar itu, bibir Lu Mengyao bergetar dan darah mulai menetes dari sudut bibirnya karena ia menggigitnya terlalu keras untuk menahan rasa takut dan malu. Dia lebih memilih mati daripada dikirim ke pavilion Chungfeng. "Pergi." Luo Xiu mengangkat matanya, menatap pria berpakaian mewah itu dengan dingin, lalu mengayunkan tangannya, menamparkan dengan kekuatan luar biasa. Pria itu, seorang kultivator tingkat akhir Raja Dewa, sama sekali tidak menyangka bahwa seorang pemuda dengan kekuatan di tingkat Dewa 9 akan berani menyerangnya. Ia mendengus dingin, siap memberi pelajaran kepada Luo Xiu, tetapi tubuhnya tiba-tiba terasa kaku, seperti waktu berhenti. Ia hanya bisa melihat tamparan Luo Xiu mendekatinya tanpa bisa menghindar. Plak, tamparan itu mendarat keras di wajah pria berpakaian mewah itu. Meski hanya tamparan biasa, dengan tubuh Luo Xiu yang setara dengan senjata suci tingkat tinggi, serangan itu sangat mematikan. Tubuh pria itu terlempar jauh, membentuk lengkungan di udara sebelum jatuh ke tanah, seperti anjing mati. Semua orang di jalan tercengang.
Mereka melihat tubuh pria itu, wajahnya tak lagi terlihat seperti manusia, penuh luka hingga sulit dikenali, tubuhnya gemetar tanpa mampu berdiri. Qinhua, putri besar keluarga Guihai, tertegun tanpa kata. Pria itu adalah pelindung tingkat akhir Raja Dewa dari keluarga Guihai, hampir tak terkalahkan di dunia ini kecuali oleh seorang dewa kaisar. Namun, pria itu dihajar hingga hampir mati hanya dengan satu tamparan. Napasnya semakin lemah, tampaknya hidupnya tidak akan lama lagi. Dengan kekuatan Luo Xiu sekarang, seorang tingkat akhir Raja Dewa hanyalah seekor semut baginya. Tatapannya yang dingin beralih ke Qinhua. Karena kau seorang wanita, aku akan memberimu kesempatan. Jawab pertanyaanku, dan aku tidak akan membunuhmu. Qinhua, yang biasanya arogan, kini dipenuhi ketakutan. Mendengar kata-kata Luo Xiu, ia segera menunduk dan menjawab dengan sopan, silakan bertanya, senior. Saya pasti akan menjawab sejujurnya. Meskipun Luo Xiu tampak muda, di dunia kultivasi, usia seseorang tidak dapat diukur dari penampilannya. Banyak kultivator kuat menggunakan teknik khusus untuk menjaga penampilan mereka tetap muda. Mengapa dia menjadi pelayanmu? Luo Xiu menunjuk Lu Mengyao yang berdiri di sampingnya. Mendengar pertanyaan itu, Qinhua terkejut. Namun, ia menjawab tanpa ragu, dia adalah budak yang saya beli dari pelelangan Fei Yang beberapa tahun lalu. Akhir-akhir ini, balai lelang Fei Yang menjual banyak budak. Balai lelang Fei Yang. Luo Xiu mengerutkan alis, menangkap informasi penting dari jawabannya. Benar, senior. Balai lelang Fei Yang adalah perusahaan dagang terbesar di alam Fei Yang. Kekuatannya bahkan lebih besar dari keluarga Guihai, Qinhua menjelaskan dengan jujur. Kau boleh pergi, kata Luo Xiu sambil melambaikan tangannya. Tanpa berkata apa-apa lagi, Qinhua segera pergi, takut mengganggu lebih lama. Meski berasal dari keluarga Guihai, ia tahu bahwa jika Luo Xiu adalah seorang dewa kaisar, bahkan keluarga Guihai tidak akan berani membuat masalah dengannya. Setelah itu, Luo Xiu memandang Lu Mengyao. Ikutlah denganku, katanya. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di sebuah penginapan di kota dan memesan sebuah ruangan pribadi. Di dalam ruangan itu, Lu Mengyao duduk dengan gugup di depan Luo Xiu. Meskipun mencapai tingkat kultivasi kaisar bela diri dalam 200 tahun bukanlah hal yang aneh dengan bakatnya, di alam Fei Yang, tingkat ini hanyalah sebutir pasir kecil dibandingkan dengan kekuatan besar lainnya. Berhadapan dengan seseorang yang bahkan bisa menghancurkan tingkat akhir Raja Dewa hanya dengan satu tamparan, Lu Mengyao merasa sangat gugup. Ia memiliki banyak pertanyaan, ingin tahu mengapa Luo Xiu membantunya dan apa tujuan sebenarnya. Namun, ia tidak berani bertanya. Sementara itu, Luo Xiu hanya menuang minuman, menyesapnya perlahan. Ruangan itu penuh keheningan sampai Luo Xiu akhirnya menurunkan cangkirnya dan menatap Lu Mengyao. Lu Mengyao, kenapa kau ada di alam Fei Yang? Tanya Luo Xiu tiba-tiba. Ia tidak lagi berniat menyembunyikan identitasnya. Meskipun ia tak ingin terhubung lagi dengan masa lalunya di alam Samudera Bintang, jika sesuatu terjadi di sana, ia merasa tak bisa berdiam diri. Bagaimanapun, alam Samudera Bintang adalah tanah kelahirannya. Saat itu, tubuh Luo Xiu berubah kembali ke wujud aslinya. Kau adalah, Lu Mengyao menatapnya dengan mata lebar penuh keterkejutan. Meski telah berlalu ratusan tahun, ia masih bisa mengenali Luo Xiu. Wajahnya mungkin telah berubah sedikit, begitu pula auranya yang jauh lebih megah, tetapi Lu Mengyao tahu itu adalah dia. Air mata mulai mengalir di pipinya. Dalam kehidupannya selama lebih dari 200 tahun, hal yang paling ia sesali adalah keputusan salah yang ia buat di masa lalu. Kini, perasaan itu muncul kembali, menghantamnya dengan rasa bersalah yang mendalam, membuatnya terisak tanpa bisa mengucapkan sepatah kata pun. Bersambung.